Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan salah satu nikmat terbesarnya yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dan kita sepatutnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat dan yang setiap Allah larang mesti kita tinggalkan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum an. Dan apa-apa yang telah diberikan oleh Rasulmu maka terimalah, dan apa yang telah dilarang oleh Rasulmu maka tinggalkanlah. Coba kita lihat bagaimana keadaan seorang alim berbuat maksiat. Ini pernah terjadi kepada salah satu imam besar kita, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Padahal yang kita tahu bahwasannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah orang yang memiliki hafalan yang sangat amat luar biasa. Dia pernah berkata, aku telah menghafal Al-Quran di saat aku berumur 7 tahun, dan aku pun telah menghafal kitab Al-Muwatta di saat aku berumur 10 tahun, dan ketika umurku mencapai 15 tahun aku pun telah berfatwa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, syakautu ila Waqi'in su'a hifdi, aku pernah mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan dia menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur, dan dia memberitahuku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidaklah turun kepada para ahli maksiat. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini khatib akan menyampaikan 5 sebab gampangnya kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sebab yang pertama yaitu lemahnya iman. Lemahnya iman ini ada karena kurangnya ilmu, kurangnya ma'rifatullah, kurangnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika iman seorang itu kuat, maka dia akan mengedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada rasa duniawinya yang hanya sementara. Sebab yang kedua yaitu pergaulan yang kurang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu."
Seseorang akan mencocoki kebiasaannya dengan teman dekatnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman dekatmu. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab yang ketiga yaitu tidak menjaga pandangan atau tidak adanya ghaddul basar dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an di surah An-Nur ayat 30 yang bunyinya, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, jagalah pandangan kalian, wa yahfadhu furujahum, dan peliharalah kemaluan kalian. Dzalika azka lahum, sungguh itu lebih suci bagi kalian. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Sebab yang keempat yaitu banyaknya waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan kebaikan. Di sini ada dua nikmat yang seringkali manusia tersesat, dan termasuk juga orang-orang fakir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang seringkali manusia tersesat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sebab yang terakhir, sebab yang kelima, yaitu dekatnya kita dengan tempat-tempat yang dapat membangkitkan syahwat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Lalu mereka bertanya, "Itu sudah kebiasaan kami yang biasa kami lakukan ya Rasulullah, dan itu menjadi tempat majelis kami untuk bercengkrama." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian tidak ingin meninggalkan majelis itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut." Lalu mereka bertanya, "Apa hak jalan tersebut ya Rasulullah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan dari jalan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar." Hadis riwayat Bukhari. Dan termasuk juga di sini yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di tempat-tempat yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendengarkan musik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Di khutbah yang pertama, khatib telah menyampaikan 5 sebab gampangnya kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang pertama yaitu lemahnya iman, yang kedua yaitu jeleknya pergaulan, yang ketiga tidak menjaga pandangan atau tidak adanya ghaddul basar dalam diri kita, yang keempat yaitu banyaknya waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan kebaikan, dan yang terakhir dekatnya kita dengan tempat-tempat yang dapat membangkitkan syahwat. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi seluruh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekati seluruh perintahnya. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.